semua data itu bakal bisa kita olah. Dan ternyata setelah bener-bener masuk ke data science nih, kita nggak bisa expect semua data bakal bisa langsung diolah. Itu yang paling unik di data science. Halo semua, kembali lagi di Data Talks by Algoritma, podcast sehari-hari tentang data science yang dikemas dengan bahasa yang pastinya mudah dimengerti oleh para pendengar sekalian. Dan ini sekarang ada saya Maggie Logan dari Algoritma. Saya nggak sendirian, saya sapa ya, halo. Halo. Ini ada Bagas, boleh perkenalan dong Bagas? Oh iya, namaku Bagas dari Algoritma. Sini di Algoritma sendiri sebagai Data Science Instructor. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips and trick belajar data science. Jadi setelah kemarin-kemarin kita ngobrol tentang data science dan implementasinya dan apa itu data science, mungkin para pendengar sendiri penasaran sebenarnya cara belajarnya gimana sih? Karena data science itu ilmu gabungan ya guys ya. Yeah. Boleh di-sharing nggak sih sebenarnya data science itu ilmu gabungan apa? Oke. Mungkin kita bisa lihat data science ini sebagai gabungan dari 3 domain sih kalau menurutku. Mungkin kita taruh dulu purpose-nya dulu. Harus ada domain knowledge di situ. Kita mau riset tentang apa sih? Kedokteran kah, tentang psikologi atau tentang ekonomi misal. Nah, itu satu domain knowledge. Sekarang tinggal approach-nya nih. Kita mau pure mathematics atau kita mau pure pakai programming. Nah, gitu kan. Nah, yang unik dari data science ini sekarang kita gabungkan dari ketiga itu semua. Kita tetap pakai mathematics nih untuk membangun logiknya. Tapi kita juga bangun sistem pakai pemrograman untuk membantu, contoh pakai machine learning, AI dan sebagainya. Dan juga statistika ya. Statistiknya dapat untuk juga. Pemahaman sebenarnya mau mengerjakan itu untuk apa sih, kurang lebih seperti itu ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Kalau Bagas sebenarnya backgroundnya apa? Ini cukup menarik sih ya. Kalau boleh jujur sebenarnya nggak ada background di pemrograman atau bahkan mathematics yang murni, yang pure. Kalau aku sendiri sih kuliah dulu di jurusan ekonomi, justru yang pure ekonomi nih, ilmu ekonomi, dan saya rasa nggak ada pengaruhnya juga sih terhadap kita belajar data science gitu, mau background apa. Karena lebih ke tadi tuh 3 poin itu tadi. Selama kita dapatkan inti dari 3 poin itu, kita gabungkan, kita sebenarnya bisa melakukan tes rutinitas di data science itulah dengan baik. Jadi Bagas sendiri adalah seorang data science instructor, tapi basicnya malah ekonomi ya. Nah, untuk teman-teman atau mungkin pendengar yang pengen belajar, sebenarnya boleh dikasih tahu nggak sih sebagai seorang pemula, kira-kira apa sih yang harus mereka hadapi pada awalnya? Kesulitan apa? Atau mungkin boleh di-sharing lah dulu pas kamu belajar data science pertama kali. Mungkin yang bakal dihadapi bakal beda-beda ya kalau menurutku. Contoh kalau aku sendiri lebih ke pindah tools sih kalau waktu itu. Jadi yang dulu tools yang masih mungkin konvensional ya, kayak yang point and click kayak gitu-gitu. Dulu atau masih yang lihat drag and drop ya. Nah, drag and drop. Masih ngelihat dari Excel lah istilahnya. Sekarang udah uninstall Excel, pindah Linux, gak pakai Windows lagi kayak gitu-gitu. Mungkin susahnya beda-beda. Dan kalau itu juga kebetulan karena di ekonomi mungkin ada matematiknya sedikit, ada statistik sedikit. Jadi mungkin gak seberapa susah kayaknya untuk pindah. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih pure, belum ada background di statistik sama sekali, di math sama sekali, pemrograman sama sekali, tipsnya ini sih, kita coba pikir ini sebagai suatu sistem, suatu sistem yang saling terkait. Coba dibagi-bagi, purpose-nya apa sih, domain knowledge-nya apa. Kita mau approach pakai math-nya yang tool statistik mana sih gitu, model statistik mana. Dan kita juga harus mulai choosing nih, kita pakai tools programming yang mana. Ada R, ada Python, itu memang baby step lah, kita harus mulai coba semua gitu. Gitu. Jadi ketika orang sudah memantapkan hati ya untuk belajar data science misalkan, dan dia benar-benar tidak ada basic sama sekali, berarti benar yang paling pertama harus memilih dulu sebenarnya kebutuhannya sejauh mana gitu ya. Dan juga kira-kira mau pakai programming language apa gitu. Nah, kalau misalnya berarti kan Bagas sambil belajar terus nih, apalagi data science katanya luas dan memang akan selalu belajar terus.
Ada nggak sih hal yang berkesan gitu ketika lagi belajar data science, kayak wah ini ternyata sesuatu yang bikin kamu jadi apa ya, jadi terkaget sendiri gitu? Satu hal sih, dari dulu memang selalu mikir semua decision making itu evidence based gitu. Itu wajib kan. Kita nggak bisa decision making tanpa evidence. Dan kepikirannya ini semua data itu bakal bisa kita olah gitu. Dan ternyata setelah bener-bener masuk ke data science nih, data kita nggak bisa expect semua data bakal bisa langsung diolah. Okay. Itu sih. Itu yang paling unik di data science. Dan ini juga sekarang jadi perdebatan. Itu kan sebenarnya job description dari data engineering, job yang untuk menyediakan data yang nantinya akan diolah sama si data scientist. Yeah. Nah sekarang jadi perdebatan nih, kira-kira si data science ini perlu nggak sih end to end? Jadi dia juga provide data sendiri gitu. Karena kita nggak bisa paksain model kalau datanya juga ya belum bisa gitu kan. Garbage in, garbage out gitu kan. Nah itu. Jadi kalau yang paling berkesan sih, saya harus mengcleaning data sendiri, saya harus membersihkan data sendiri, feature engineering itu yang paling berkesan. Gitu. Karena ternyata juga data scientist yang baik gak cuma memanfaatkan ilmu olah datanya, tapi juga bisa menjadi data engineer ya, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit lah. Wah seru nih. Kalau misalnya sebagai seorang orang awam yang belajar data science, menurut Bagas, kira-kira mulai dari mana sih belajarnya? Misalnya dia sudah memilih, tahu mau memakai programming language apa, terus dia juga sudah tahu, kayaknya saya lebih ke arah machine learning deh, saya harus lebih banyak belajarnya di matematika misalkan seperti itu. Nah, terus dia mulainya dari mana? Apakah ikut forum, komunitas, atau mungkin ya otodidak sendiri, install dan segala macamnya sendiri? Kalau mungkin pasti kan beda-beda nih ya orang-orang ya. Dia lebih nyaman di mana gitu. Kalau ya, aku saran dua sih mungkin yang dari based on pengalamanku, aku lebih prefer purpose gitu. Nah jadi aku tetapin dulu, karena dulu mungkin backgroundku di ekonomi ya. Aku harus bisa mastering data science for ekonomi gitu. Nah jadi aku tahu targetku apa nih. Aku harus belajar apa, dan itu aku tetap baby step. Kita mulai dulu dengan kita mengenal programming language itu cara kerjanya gimana sih, dan mungkin mulai naik lagi next step. Kalau misalnya aku ingin mencapai purposeku, contoh ya mungkin forecasting lah. Untuk ekonomi sering forecasting kan ya. Untuk forecasting aku harus belajar apa sih di R gitu. Aku kebetulan pakai R sih dominan. Nah, mungkin yang lain kalau dia belum nemuin purpose-nya apa, fokusnya apa, gak apa-apa, tetap baby step dulu. Karena yang progress yang paling susah, learning curve-nya yang paling tinggi nih, itu ketika kita mulai mengenal programming language-nya gitu. Oh, justru ketika udah mulai codingnya ya istilahnya ya. Benar-benar harus menyatu sih sama programming language-nya, karena kita kan kayak berusaha mentranslate apa yang kita mau nih melalui programming language gitu. Itu sih. Wah. Seperti sulit tapi bisa dijalani asalkan memang step by step kurang lebih seperti memang. Itu. Bagas sendiri kan sekarang sudah mempelajari data science dan machine learning juga. Nah, di machine learning itu setahu saya ada beberapa model machine learning. Ya, oke. Nah, kalau mungkin satu project itu membutuhkan beberapa model. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Nah, tapi di antara sekian banyak pilihan model machine learning, yang kamu suka karena filosofi di baliknya atau karena pemanfaatannya, model machine learning apa sih? Ini sebenarnya takut dikira sedang ikut hype-nya aja, tapi memang agak ngefans sama deep learning, memang salah satu subset dari machine learning gitu kan. Deep learning mungkin ada yang kenal dengan namanya neural network kayak gitu. Karena dia istilahnya kita berusaha membuat model yang benar-benar tahu terhadap datanya gitu loh. Bukan cuma kita yang berusaha fit dari data dengan model apa, outcome apa, tapi kita kayak semacam mendesain sebuah model yang terus berkembang gitu. Karena dia kan mereplikasi cara kerja yang istilahnya kita ajarkan gitu ya. Dia jadi mereplikasi, itulah kenapa namanya mesin belajar ya, machine learning ya. Machine learning. Dan di learning sendiri dia berusaha mereplikasi cara kerja otak kita kan. Berusaha nih tanda kutip ya.
Jadi dia akan terus mencari fitur-fitur baru, dia akan terus beradaptasi dengan kondisi datanya untuk bisa mencapai akurasi yang lebih tinggi ke outcome targetnya itu, pada prediksinya gitu. Itu deep learning. Jadi daripada kita berusaha mencapai akurasi yang tinggi, ini menariknya ya kalau ketika kita mendesain deep learning, kita berusaha mendesain sebuah arsitektur model yang tingkat adaptasinya itu bagus gitu. Gitu. Jadi nggak sekedar kita berusaha cari akurasi tinggi aja gitu. Kita cari model yang bagus, benar-benar bagus gitu. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang dengerin kayak waduh, deep learning apa nih? Oh iya. Coba boleh kasih tahu nggak sih kalau untuk aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin kayak contoh di apps yang terpapar sama kita sehari-hari, apa sih contoh dari hasil dari deep learning itu? Oke. Yang mungkin orang-orang nggak sadarnya ya, Google Translate pada sering pakai kan? Iya. Nah itu kalau dilihat belakangnya nih back-endnya, itu sebuah deep learning yang sangat kompleks gitu. Oke. Kapan sih dia istilahnya dia berusaha mempredik kita ini ingin mentranslate apa sih gitu, di bahasa mana sih, terus kata-kata selanjutnya itu apa sih yang berusaha ditranslate kayak gitu. Oh iya sih, karena sekarang kalau dulu kita harus klik button yang untuk pilih mau bahasa dari bahasa mana. Kalau sekarang tinggal kopas aja dari mana misalkan kita dapat kalimat tersebut, terus mereka sendiri yang cari tahu bahasa apa, baru ditranslate ke misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Belum lagi kalau typo tuh. Oh iya, kalau typo juga siapa mereka yang ngoreksi? Harus rekomen juga. Bener. Ya. Oke. Nah itu kenapa aku tadi bilang dia berusaha mereplikasi cara kerja otak. Kita si modelnya ini berusaha mengerti gitu. Sebenarnya kita mau apa sih gitu. Inputnya ini sebenarnya ingin apa sih gitu. Kalau di machine learning yang lebih general itu belum bisa dilakuin gitu. Oh itu contoh dari deep learning yang sehari-hari ya. Wah ini kayaknya sih hampir semua orang ya pakai Google Translate ya zaman sekarang ya, benar-benar. Oke. Dan ternyata semua itu bisa dipelajarin dari nol. Bisa. Itulah kenapa kalau mau belajar data science nggak ada basic apapun bisa, asalkan mungkin satu kali ya, komitmen. Benar. Coba boleh dijelasin nggak sih kesulitannya justru, atau mungkin kalau seorang Bagas sebagai data science instructor-nya algoritma, anak ekonomi lah istilahnya, bukan anak math, bukan anak statistik, bukan anak IT atau computer science, dan akhirnya kan belajar terus nih sampai sekarang. Kesulitannya apa? Kesulitan dalam hal apa nih? Pada proses belajar tersebut. Oke. Pertama, yaudah aku bahas dikit kalau komitmen yang tadi sempat disinggung ya. Itu kenapa aku lebih prefer ketika belajar sesuatu aku punya purpose gitu. Jadi set dulu lah purpose-nya gitu. Jangan sampai kita belajar tapi nggak tahu kita ingin capai apa gitu. Goals utamanya gitu ya. Itu apa gitu kan. Oke, mungkin untuk mencari job lah mungkin, atau ingin mencapai suatu project lah istilahnya. Tapi yang jelas itu goals yang bisa motivate kita sendiri gitu. Karena kita kalau boleh jujur nih, dihadapkan sebuah topik yang kayak kita lihat sebuah gunung besar gitu, data science itu. Apalagi dan sekarang masih terus berkembang kan data science, kita harus lari lah istilahnya. Tapi kalau dari kesulitan sendiri, sebenarnya banyak nemuin problem, kayak misal kita belum bisa melakukan sesuatu hal kayak gitu di data science. Kayak yang aku ceritain tadi tentang data cleaning, data wrangling, itu kadang-kadang ada problem yang saya stuck gitu kan. Nah tapi untungnya sekarang kita hidup di zaman yang semua serba bisa kita dapatkan lah informasi itu. Kita bisa lihat Stack Overflow. Nah, ini juga saya juga berencana kontribusi terus kayak gitu. Saya publish project ke GitHub, saya mulai answer question di Stack Overflow kayak gitu-gitu. Karena memang sekarang kita hidup di zaman kayak gitu. Nggak zamannya lagi kita belajar sendiri lah istilahnya. Benar. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan kita sekarang tentang tips and trick dalam belajar data science. Oke. Kalau saya runut ya, berarti orang itu harus tahu tujuan utamanya apa, goals utamanya. Ketika dia sudah tahu, dia bisa memulai langkah awal, step by step. Mungkin bisa cari tahu di forum, dari komunitas, atau mungkin bisa lewat search engine ya, googling sendiri gitu. Nah, ketika akhirnya dia sudah mendapatkan platform belajar, nah langkah selanjutnya apa sih Gas sebenarnya?
Tipsnya misal nih. udah mulai masuk nih ya, Udah mulai belajar nih. data science kayak gitu. Yang harus dijaga sama sih konsistensi juga penting. Oh iya, benar. Mungkin banyak hal yang bisa dilakuin. Contoh kayak aku dulu, aku selalu cari ini. Ketika mungkin aku sudah bisa nguasain dulu, oke lah, classification. Jadi kayak kita berusaha predik sesuatu yang kategorikal gitu. Kayak mungkin kredit nih, dia default apa enggak kreditnya, dia gagal bayar apa enggak, kayak gitu kan. Dan akhirnya tantangan yang aku ambil, aku berusaha cari kompetisi. Pernah denger Kaggle gak nih? Pernah. Nah, itu kan dia hosting kompetisi untuk data science kayak gitu. Dan sebenarnya banyak alternatif dari Kaggle juga gitu. Yang suka stock trading, kalau mau mulai belajar data science, ada namanya Numer.ai. Dan banyak lagi sebenarnya kayak gitu. Coba cari tantangan buat diri sendiri yang mendorong kita buat terus belajar lah istilahnya. Dan praktis itu yang penting. Kita coba untuk mengaplikasikan yang udah kita pelajari ke case beneran gitu. Oh, dulu, jadi langsung latihan gitu ya, nyobain gitu ya. Kenapa? Dulu kamu kenapa? Sebenarnya nggak pernah menang sih di Kaggle, tapi ngerasa puas banget ketika. Itu hadiahnya apa sih si Kaggle itu? Dulu saya pernah case-nya salah satu, ini cukup keren sih di Indonesia ya. Home Credit. Dia juga pernah rilis kompetisi di Kaggle, dia hosting kompetisi di Kaggle. Hadiahnya puluhan ribu dolar kalau nggak salah. Wow. Dan di Kaggle itu siapapun bisa bikin kompetisi gitu ya? Siapapun terbuka bisa ya? hosting, dia request ke Kaggle. Berarti konsepnya Kaggle buat pendengar yang juga masih baru nih, dan kayak saya masih nggak tahu banget tentang si Kaggle ini. Kaggle ini platform, dia si hostnya bisa taruh datasetnya dia dan minta teman-teman yang lain yang ada di Kaggle itu untuk mengerjakan benar yang paling baik hasil modelnya atau mungkin hasil akurasinya segala macam, bisa dapat hadiah dari si hostingnya itu. Oke. Menarik banget ya. Dan case-nya applicable banget gitu. Makanya aku juga waktu itu mikir, nggak menang nggak apa-apa lah ya. Yang penting aku belajar waktu itu. Kayak contoh ada case-case yang baru, mungkin sudah tutup sih kompetisinya kalau nggak salah. Ini misal nih sekarang udah lagi zaman e-commerce kan ya. Betul. Nah ada yang menarik, misal si penjual nih ya bikin deskripsi dari barangnya, dia upload foto dari barangnya. Kira-kira dia harus masang harga berapa sih? Oh, prediksi. Kita bisa prediksi harga optimal dari deskripsi barang kita dan foto barang kita. Tipe barang kita itu semua kita bisa prediksi based on history penjualan di e-commerce tersebut gitu. Nah itu kan bakal sangat membantu si penjual kan. Kalau misal dia dengan deskripsi segini, oh sebenarnya harga yang kamu pasang terlalu tinggi gitu. Kita bisa decide itu sebenarnya gitu. Wah, ini lama-lama profesi appraisal bisa digantikan ya. Aktuari sudah mulai. Aktuari sudah mulai karena machine learning dan prediksi, forecasting, time series itu bisa menghasilkan itu. Nah, ini appraisal bisa tergantikan. Wah, ini seru sekali. Boleh sedikit dijelasin nggak sih, Gas? Kalau tadi Kaggle akhirnya teman-teman yang baru belajar data science akhirnya paham Kaggle itu apa. Boleh dijelasin sedikit nggak beberapa istilah data science yang mungkin mereka akan sering ketemuin tuh? Selain machine learning dan data science, data cleansing. Jadi ini deh yang sering rancu pertama antara AI, machine learning sama deep learning nih. Iya, itu gimana tuh? Itu rancu tuh biasanya. Jadi simpelnya gini, ketika kita bilang AI, machine learning sama deep learning, itu kayak lingkaran yang saling berpotongan tapi di dalamnya gitu. Jadi yang lingkaran paling luar kita itu sebenarnya AI. Lingkaran paling luar adalah AI gitu. Setelah di dalamnya ada lagi machine learning dan subset yang lebih kecil lagi itu baru deep learning. Nah, karena apa? Karena gini, AI ini sebenarnya hanya sekedar algoritma biasa yang kita desain gitu. Kayak contoh mungkin ya udahlah ketika ada email masuk kita bikin notification. Itu sebuah case AI yang simple gitu. Di sana nggak ada matematisnya, nggak ada statistiknya untuk optimalisasi. Gitu. AI bisa dibuat prediksi bisa, cuma tanpa ada machine learningnya lah istilahnya, tanpa ada statistik murninya gitu di situ. Di dalam situ. Ini kayak memberi perintah aja ya, komen ya. Benar. Istilahnya kalau di programming hanya pure if else gitu. Hanya if else aja. If terjadi sesuatu, else atau yang lain, terus then that biasanya. Lalu apa yang dilakukan gitu sama si programnya? Itu AI sebenarnya.
gitu. Padahal kita ngiranya artificial intelligence, robot, kecerdasan buatan. Yang bisa gerak sendiri gitu kan ya. Ternyata sebenarnya dari hal kecil pun itu udah bisa disebut AI. Nah, lalu aplikasi itu sebuah application dari AI. Kalau misal kita baru incorporate suatu statistik, ini yang baru bisa disebut dengan machine learning gitu. Kayak kita bikin model statistik untuk mempredik sesuatu nilai atau suatu outcome gitu. Itu baru istilahnya itu kita bisa mengaplikasikan itu sebagai pemrograman yang menggunakan machine learning gitu istilahnya. Itu bedanya sih sama AI gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau tadi udah dicontohin contoh dari deep learning itu yang sehari-hari Google Translate. Kalau AI berarti lebih simpel lagi ya, banyak sekali ya AI di kehidupan zaman sekarang ya. Nah, machine learning juga bagian dari situ ya berarti ya. Dan kenapa AI ini paling luar? Karena nanti machine learning, deep learning ujung-ujungnya kita buatnya jadi apps kan. Nah, jadi kita tetap butuh unsur AI-nya ini. Kita mengaplikasikan model kita sebagai sebuah apps lah mungkin, atau sebuah bot kayak gitu kan. Nah, coba aku tanya-tanya sedikit ya. Kalau misalnya kayak Google Assistant atau Siri-nya Apple, atau Alexa, itu jatuhnya apa? Ketiga-tiganya atau gimana? Iya, jadi pasti mereka pakai deep learning, aku yakin pasti. Tapi jadi kalau bedanya deep learning sama machine learning cuma tingkat kompleksitas modelnya aja kan ya. Tapi ujung-ujungnya dia buat itu jadi apps kan. Betul. Nah, dia deploy itu sebagai sebuah AI. Jadi yang awalnya mungkin kalau AI biasa if else-nya kita rancang nih. Bedanya kalau yang disebutkan Kak Maggie tadi itu sebuah AI yang if else-nya nih itu based on sebuah deep learning misal. Atau sebuah model machine learning gitu misal. Iya. Itu bedanya gitu. Wah. Seru ya. Kan kalau misalnya kita hanya desain sendiri if else-nya kondisinya itu mungkin bisa jadi berubah gitu nanti ke depannya kan. Tapi kalau yang tadi aku bilang deep learning, dia belajar terus dari datanya gitu. Ketika dia salah dari yang data yang dia lihat, dia akan koreksi itu, berusaha mengkoreksi itu gitu. Itu kita buat model yang bisa belajar sendiri itu. Serem juga ya, Gas. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika seperti itu, si kecerdasan yang kita buat dan akhirnya dia cerdas sendiri, lama-lama bisa ini nggak sih? Yang ya kalau di film-film ya science fiction ya akhirnya robotnya lah lebih pintar robot jadinya daripada kita, karena otak kita memang tidak ada batasnya, tapi fisik manusia dan segala macam kan ada batasnya. Menurut kamu ada arah ke situ nggak sih? Ini pertama kalau yang aku amatin ya mungkin masih lama deh. Karena apa? Karena untuk desain tadi yang saya bilang nih bedanya machine learning sama deep learning. Kalau machine learning kita pure berusaha membuat model untuk prediksi gitu. Sedangkan bedanya di deep learning kita justru membuat model yang bagus, yang bisa beradaptasi gitu kan. Nah masalahnya untuk membuat model yang bagus ini butuh computational power yang tinggi gitu. Kalau mulai dengar sekarang GPU yang biasanya buat main game nih, itu mulai dibuat di data science kan. Gitu. Wah, itu baru dengar tuh saya tuh. Karena mempengaruhi kecepatannya banget signifikan. Bahkan Google sekarang juga bikin TPU, Tensor Processing Unit, itu yang jauh di atas GPU kekuatannya untuk data science juga gitu. Tapi itu pun belum bisa ya kayak kita asumsikan membuat model di machine learning yang istilahnya cukup cepat gitu. Masih belum bisa nyaingin waktunya gitu. Nah, itu susahnya. Mungkin memang ada kemungkinan nih si deep learning ini bisa jadi benar-benar sangat-sangat mudah untuk di-create gitu kan, dan akurasinya bagus juga. Tapi saya rasa waktunya masih cukup lama lah nanti. Wah, tapi kita harus siap-siap ya. Karena kalau dipikir-pikir mungkin 20 tahun lalu Microsoft Excel nggak semua orang mempelajari karena ya belum dibutuhkan mungkin di pekerjaannya. Tapi ternyata sekarang aja anak SD udah belajar Microsoft Excel. Nah, kalau Bagas sendiri ngelihat sebuah proyeksi itu nggak sih, kayak mungkin programming language seperti R atau Python akan jadi hal yang menjadi hal yang sehari-hari nantinya? Sangat-sangat mungkin. Bahkan kalau
menghitung sesuatu ya nih, aku udah nggak buka Excel sih. Karena jauh lebih fleksibel kalau aku menggunakan programming language gitu, menghitung hal-hal basic lah. Mungkin yaudah pengeluaran sehari-hari gitu. Yang aku buka by default nih udah bukan Excel kayak gitu. Oh ya. Iya, by default buka R sih. Bukan buka kalkulator kayak gitu. Tapi memang itu karena aku sendiri kan paham. Aku jauh lebih mudah menghitung di situ. Dan untuk yang lain pun kita bikin rekomendasi lah buat kegiatan-kegiatan sehari-hari, entah itu di bisnis atau sehari-hari. Pasti semuanya akan dibantu oleh data science. Yang tadi aku bilang di awal, semua decision making penting untuk melihat data kan. Padahal semua proses di kehidupan kita ada decision making gitu. Jadi ya sekrusial itulah data science sekarang. Wah, ini kayaknya sudah harus berakhir, tapi saya runut lagi ya. Jadi kalau untuk hard skill dulu ya. Hard skill seorang yang pengen menjadi data scientist atau belajar data science adalah pastinya ketahui programming language yang ingin digunakan, yang ingin dipelajari. Barulah step by step mungkin bisa dari forum, komunitas, atau mungkin ikut belajar sama algoritma misalnya gitu ya. Nah, lalu itu untuk hard skillnya. Karena memang harus belajar programming dan dia harus belajar matematika juga nantinya, dan pemahaman statistik serta domain knowledge yang sudah dimiliki. Benar. Untuk penting. Bisa diaplikasikan kan ya. Nah, untuk soft skill berarti konsistensi, komitmen, dan juga tahu goals utama. Purpose-nya ya. Wah, oke. Nah, kalau Bagas sendiri nih, sebelum kita berakhir, ada rekomendasi website, buku atau channel nggak sebagai referensi mungkin buat para pendengar kita yang baru pengen mulai banget atau ya masih super baby istilahnya? Oke. Sedikit menyinggung juga ya masalah milih R atau Python nih, soalnya agak terkait juga. Kebetulan aku milih R, tapi bukan anti Python juga. Karena kalau mau mulai data science memang sekarang supportnya jauh lebih banyak di R. Mereka lebih fokus ke data science, dan Python sendiri sekarang kondisinya masih 50-50 lah, kita antara programming yang lebih ke apps sama data science juga gitu. Jadi bukan fokus. Nah, kenapa saya singgung sedikit ini, karena saya kebantu banyak sama komunitasnya R gitu. Jadi di R ada yang namanya R Studio. Itu sebuah software untuk editor sebenarnya yang membantu kita working with R gitu kan. Tapi yang menarik di sini, R Studio ini juga websitenya aktif banget lah. Dia develop package, dia develop beberapa tutorial, bahkan beberapa bukunya gratis bisa dibaca online. Oh, gitu. Update juga ya? Benar. Kalau mau belajar yang suka buku nih, coba dicek aja bukunya R Studio. Penulisnya Hadley Wickham. Dia juga developer di R dan R Studio. Itu keren banget orangnya. Dia sering nge-share resource-nya dengan baik gitu. Dan gratis, yang paling penting open source the best lah ya. Kalau website sebenarnya memang cukup ini ya, scatter ya, cukup luas juga. Tapi kalau menurut pengalaman, forum memang sangat membantu sih. Forum ya, forum obrolan. Karena kadang-kadang problem kita spesifik, betul. bukan yang general lah misalnya. Iya. Nah itu aktif aja di forum. Jangan cuma jadi reader di situ. Coba tanya. Dan nanti juga mulai lama-lama kan kebiasaan menjawab nih. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan, nah itu berarti kita sudah benar-benar tahu apa yang kita pelajari gitu. Bukan cuma mengaplikasikan gitu. Kalau saya mungkin belum pelaku data science, tapi sedang belajar, bisa buka Medium. Nah itu juga orang Medium suka sharing juga bagus tuh tentang artikel. Dan kalau di algoritma sendiri, mungkin pendengar bisa buka ya algorit.ma. Kita suka di session blog itu, kita suka bikin artikel-artikel data science berbahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Jadi memang harus aktif juga ya. Nah, benar. Terakhir nih guys, sebelum Data Talks by Algoritma XKBR ini berakhir, kenapa kasih tahu kenapa sekarang orang harus mulai belajar data science? Sebenarnya yang terlintas kenapa enggak gitu sih sebenarnya. Oh iya, karena bener gini ya, sih. Kenapa enggak? Kenapa harus mulai belajar data science ya? Kenapa enggak? Kenapa nunda gitu sih? Yang tadi aku sempat bilang, memang kalau yang harus aku tekanin lagi ya, semua bakal decision making pasti akan based on data, evidence based kayak gitu.
Dan ini semua domain lah istilahnya. Mau kita bilang ini kedokteran kah, atau yang pure science, atau bahkan yang kayak saya sendiri dari sosial, itu semua pasti butuh data. Dan dari pengalaman memang yang paling susah itu kita berusaha translate apa yang kita pikirin dengan bahasa pemrograman gitu kan. Nah, jadi kalau kita semakin menunda nih, kita akan semakin kurang fasih lah dalam mentranslate apa yang kita ingin ke bahasa pemrograman itu gitu. Nah, jadi ini bukan masalah skill, tapi lebih ke kapan kita bisanya nih kalau misalnya kita menunda terus gitu. Betul. Saya juga pernah dengar sih quotes menunda itu masalah. Nah, kadang-kadang kan suka, aduh saya sibuk kerja nih, atau benar. saya sibuk yang lain-lain. Tapi percayalah sebenarnya sesibuk-sibuknya manusia, kalau memang ada niat, pasti ada aja jeda waktu atau jalannya ya. Itu yang menarik ada di yang tadi sempat saya sebutkan, Numer.ai itu buat prediksi stock market. Itu ada orang yang juara nih, kemarin ada yang juara, itu dia kalau pagi buka restoran. Wah. Dia kalau pagi buka restoran. Kalau sore dia baru coding nih, buat bikin model prediksi. Dan dia juara. Oh, keren. Karena memang logik ya, semua orang bisa kan mengembangkan logiknya gitu. Semua orang bisa berkreasi lah di data science ini. Tinggal gimana kita mentranslate itu tadi pakai bahasa pemrograman itu. Iya, wah itu core utamanya ya. Bagas, thank you banget. Siap. Kalau misalnya para pendengar pengen tahu Bagas itu seperti apa sih orangnya, boleh datang aja kemana nih? Kamu biasanya ada di mana? Oke, langsung aja main ke kantornya Algoritma nih, ke tempat kita di Menara Kadin, lantai 4. Datang aja, pencet bel. Cari namanya Bagas ya, bisa ngobrol-ngobrol ya. Thank you banget Bagas. Anaknya seru-seru kok di sana. Oh, iya. Kalau ngomong data science asik-asik lah. Iya, dan bisa menjelaskan data science dengan bahasa yang mudah ya. Iya, itu yang paling itu penting. yang paling penting. Supaya kita bisa nangkap sebenarnya apa sih dan kenapa gitu. Siap. Thank you banget Bagas, dan thank you juga buat para pendengar. Ini seksi kita kali ini seru banget tentang tips dan trik belajar data science, learning on data science. Semoga bisa bermanfaat buat Anda yang ingin memulai, atau mungkin ternyata Anda sudah menjadi data scientist tapi lagi dengerin kita. Wah, nggak apa-apa. Yang pastinya terus ikutin serangkaian podcast Data Talks by Algoritma X KBR. Minggu depan, yang kedepannya kita akan membahas tentang data science for personal impact. Jadi ke arah diri sendiri ya, lebih ke psikologis dan humanis. Kira-kira data science itu bisa mempengaruhi apa sih? Yang pastinya saya Megi Logan pamit. Saya Bagas pamit juga. Iya, jangan lupa follow Instagram kita @timalgoritma, bisa nanya-nanya di situ. Dan sekian, bye-bye.